Baik pemirsa, ini obrolan kita kembali dilanjutkan bersama Kejaksaan Tinggi Jambi. Ada Asintel, ada dari Koordinator Tindak Pidana Umum Kejati Jambi. Tentunya tadi saya ada bertanya Pak, apa yang dihasilkan dari terbuka dan tertutup tadi nih Pak? Gerakan terbuka, gerakan tertutup oleh intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi. Ya. Ini keren nih bahasanya nih Pak. Namanya intelijen, tentu ya fokusnya adalah bagaimana melakukan upaya pengumpulan informasi, bahan, data yang dari informasi itu kemudian kami melakukan perkiraan keadaan. Dari perkiraan keadaan ini kemudian kami menyarankan kepada pihak yang berkaitan dengan hal ini. Nah, termasuk misalnya kepada teman-teman dari tindak pidana umum, kami ketika ada informasi bahwa ini ada dugaan pelanggaran pidana, maka sebelum kemudian ini disampaikan kepada pihak Bawaslu, tentu kami melakukan koordinasi dengan teman-teman di tindak pidana umum. Analisa internal. Ini seperti ini kondisinya. Silakan kemudian dikaji secara hukum. Namun demikian, sekali lagi karena ini sifatnya informasi, tentu harus kemudian didalami, didukung dengan dukungan bukti-bukti yang sekali lagi itu kemudian harus intinya harus menjadi satu informasi yang valid, sehingga ketika disampaikan nanti kepada pimpinan, kemudian pimpinan bisa menetapkan apa yang harus dilakukan. Nah, sejauh ini tentu menurut kami keadaan atau kondisi yang masih kondusif ini adalah bagian dari cipta kondisi yang termasuk kejaksaan lakukan ini. Nah, ini kepada Koordinator Tindak Pidana Umum Kejati Jambi. Kalau untuk black campaign itu amanat undang-undang apa itu Pak? Hukuman kepada mereka, kepada pelaku. Jadi kalau di undang-undang itu sudah disebutkan yang black campaign itu menghasut, mengadu domba, termasuk juga ada menghina ya di situ ya, melakukan penghinaan. Jadi kalau kita lihat itu di KUHP juga sebenarnya sudah diatur, kemudian masuk pula di Undang-Undang ITE itu juga diatur. Tapi ketika kita berbicara tentang konteks pemilunya, maka di Undang-Undang Pemilunya diatur, ya ada tuh. Jadi di pasal 520 atau 521 itu sudah diatur. Setiap peserta, tim sukses atau tim kampanye yang melakukan anasir tadi, ada 3 tuh, menghasut, ada domba, tadi juga ya menyerang, dan bagaimana modelnya, itu ancamannya ada. Nah, di sini disebutkan maksimal 2 tahun dan denda. Jadi jangan coba-coba. Udah di hukuman badan? Iya, kumulatif. Kena denda lagi. Hukuman badan dan denda. Baik. Nah, jadi dalam penjatuhan hukuman nantinya itu selalu kumulatif. Ketika kita sudah menjatuhkan hukuman badan, kita pula memberikan denda kepada pelakunya, seperti itu. Ini tindak pidana umum ini bidang yang melakukan penuntutan. Iya. Lantas Pak, ada nggak kurun waktu yang diberikan oleh negara untuk penanganan kasus pemilu ini, berapa rentan waktu yang maksimalnya berapa? Ini yang menarik nih, sehingga karena waktu yang diberikan itu sangat amat singkat, sehingga benar-benar energi yang dikeluarkan oleh penuntut, mulai dari penyidik ya, penyidik Polda tentunya, teman-teman Polda, kemudian penuntutnya, teman-teman kejaksaan, itu perlu power yang besar. Kenapa? Dia dibatasi oleh waktu yang sangat sedikit. Seperti contoh ya, kalau dari penyidikan sampai ke penuntutan, dibatasi waktu pertama untuk penelitiannya 3 hari, bisa dikembalikan. Kemudian harus dan mau tidak mau dianggap lengkap, diberi juga waktunya 14 hari. Nah, begitu kemudian sampai di penuntutan, sampai dinyatakan lengkap berkas perkaranya, di penuntutan itu dikasih waktu cuman melakukan penelitian atau pelimpahan 5 hari. Dan harus putus dalam jangka waktu 7 hari, jadi 12 hari semuanya.
Sangat singkat, Pak. satu perkara. Iya. Nah, bagaimana kalau jumlah perkara itu banyak dan harus menyelesaikan perkara itu dalam waktu 12 hari. 12 Tidak sampai di situ, Mas. Begitu sampai di di pengadilan juga diberikan waktu untuk memutus perkara itu. Setelah putus diberikan waktu lagi 3 hari untuk melakukan upaya hukum. Jadi kalau kita hitung-hitung, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan sampai upaya hukum, waktunya sangat singkat. Bisa 2 mingguan tuh Pak, Iya. sampai ke pengadilan tadi ya. Iya. Nah itu kalau penanganan yang dilakukan tindak pidana umum, apakah cukup menerima laporan saja atau tanpa menerima laporan pun kita juga si Kejaksaan Tinggi Jambi pun bisa melakukan penegakan hukum? Iya. Saya sampaikan dulu ke pemirsa Jambi TV bahwa di Sentra Gakumdu itu, iya, fungsi dari penasehat Sentra Gakumdu, Pak Kajati dengan Pak Kapolda, memang melakukan pengawasan, khususnya Pak Kajati kita itu pengawasan dalam penuntutan. Nah, apa tadi pertanyaannya ya lupa ya? Pertanyaannya itu apakah bisa tanpa adanya laporan Kejati Jambi juga melakukan penanganan Iya. hukum? Penerimaan laporan semua melalui Bawaslu. Jadi ada laporan, Kalau tanpa laporan, juga ada temuan. Kalau tanpa laporan gimana Pak? Tidak boleh. Ya, semua harus ada laporan dan selain laporan kan ada temuan. Iya itu tadi. Iya, Itu maksud saya tadi Pak. Seperti kita konteks kita misalnya di media sosial. iya, Kita lagi ini mungkin Bapak gitu ya. iya. Bapak lagi melihat salah satu media sosial. Terus ditemukanlah di situ salah satu akun Iya. yang mengarah mengganggu SARA Iya. ataupun tentang money politik gitu, yang berkaitan dengan pilkada. Iya. SARA tentang pilkada ataupun money politik tentang pilkada. Nah, Bapak ketika melihat itu, apakah Bapak bersama jajarannya ini bisa melakukan penegakan hukum? Baik. Berarti yang Mas maksud adalah temuan. Temuan, Jadi tanpa laporan, petugas menemukan di lapangan ada kejadian Benar. atau peristiwa seperti tadi. Nah, itu klasifikasinya adalah temuan. Bisa. Temuan yang sifatnya tentang pemilu, maka akan masuk di Bawaslu. Di situ nanti akan dilakukan penyelidikan oleh teman Bawaslu. Jadi mulai dari penyelidikan, kami di kejaksaan itu, jaksa-jaksa yang ditempatkan di Sentra Gakumdu atau di pemilu, sudah sama-sama melakukan penelaahan atau kajian terhadap laporan atau temuan. Jadi kita bersama di situ bersinergi, berkolaborasi dengan Bawaslu-nya, kemudian dengan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Jadi udah kerja mulai dari penyelidikan dari awal. Ketika ini memang ini layak nih untuk dilakukan ke ranah hukum. Iya, Tentunya di ranah hukum ini ada kejaksaan, ada kepolisian. iya. Tingkat penyidikan itu ada di kepolisian, tingkat penuntutan ada di kejaksaan. Apakah bisa dilakukan oleh kejaksaan seperti ini, Pak? Setelah Iya. dianalisa, oh ini layak nih sebagai produk yang harus dilakukan proses hukum. Iya, Bisa disitulah seperti itu ya? peran jaksa memberikan pendapatnya dalam Sentra Gakumdu. Oke. Karena pekerjaan di sana sifatnya sinergi dan kolaboratif, maka ayo kita sama-sama selesaikan di Sentra Gakumdu. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah koordinasi atau kajian yang dilakukan bersama-sama antara Bawaslu, polisi, dan jaksa. Seperti itu. Nah ini, kalau ini gimana nih Pak? Nanti untuk penahanannya juga, ini kita bicara orang yang kena layak nih sebagai kena hukum. Ini penahanannya di lapas Jambi kah atau ada lapas khusus ini Pak yang disiapkan oleh kejaksaan nih Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada lapas khusus yang disiapkan. Semua penanganannya hampir sama dengan tindak pidana umum biasa. Namun diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi kalau misalnya dilakukan penahanan di tingkat penyidikan, karena waktunya kan agak terbatas singkat ya. Kemudian udah ditahan di tingkat penyidikan, dari penyidikan kemudian diserahkan kepada kejaksaan, istilahnya adalah tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan frame waktu yang dibatasi, kemudian kita sidangkan, dan setelah sidang dan itu sudah inkrah, maka kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Seperti itu, Mas. Baik Pak, ini ada perubahan yang sangat signifikan untuk terkait pemilu kada
bertolak dari pemilu pileg dan pilpres kemarin, Pak. Iya. Ada peningkatan jumlah 19,241 orang Iya. mata pilih gitu, Pak. Kalau melihat seperti ini tentunya ada potensi tingkat, kita tidak boleh abai, Pak ya. Tentunya tidak boleh abai. Tentunya dengan penambahan jumlah orang juga kemungkinan tingkat gangguan pun akan meningkat gitu. Iya. Nah, apa yang dilakukan tindak pidana umum ini, Pak, melihat dinamika jumlah yang meningkat ini, Pak? Iya. Saya sampaikan tadi bahwa Selain melakukan kebijakan yang sudah diatur oleh Iya. dasar tugas Iya. kejaksaan tadi, Jadi strategi kejaksaan khususnya di kejaksaan tinggi tadi saya sudah sebutkan, karena kan kita khawatir potensi tindak pidana itu tinggi. Yang pertama, Pak Kajati itu sudah memerintahkan 69 personil. Satu. Pak. Beda nggak dari jumlah jaksa yang di pemilu kemarin, pileg dan pilpres kemarin? Jumlahnya, Pak? Sama. Sama, Pak. Sama. Iya. Jadi Ya, 69 karena itu memang jaksa-jaksa kita ini memang disiapkan khusus. Jadi memang khusus untuk Sudah ada pemilu. pembinaan khusus untuk Ya, 69 dan orang ini. selalu dilakukan pelatihan, bimbingan teknis. Jadi memang dipersiapkan betul jaksa-jaksa kita ini. Sertifikasi lah ya. Iya, Ya, betul. gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti itu strategi yang dilakukan oleh kejaksaan. Iya. Jadi yang pertama adalah penyiapan SDM-nya, ya termasuk tadi pelatihannya. Baik. Jadi ada in-house training, ada workshop, ya workshopnya tuh macam-macam. Tetapi pada intinya adalah bagaimana tentang modus-modus operandi atau tindak pidana pemilu. Kita sudah siapkan seperti itu. Berikutnya nih Pak, Pak Asintel. Jambi merupakan daerah yang bersebelahan cukup dekat dengan provinsi lain. Tentunya eksodus pun menjadi hal yang sangat berpotensi terjadi, Pak. Eksodus seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Kejati Jambi ini, Pak, terhadap kemungkinan adanya eksodus ini, Pak? Iya. Pada beberapa kesempatan kami terus ketika kami melakukan audiensi dengan teman-teman penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, kami selalu mengingatkan kemungkinan terjadi seperti ini. Karena bisa terindikasi terjadinya pelanggaran di situ. Dan kita tahu pada perkara Pilpres Pileg kemarin itu ada juga yang terbukti melakukan pencoblosan 2 kali. Nah, tentu ini kan kita sayangkan ya. Nah, berkaitan dengan daerah perbatasan, kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman Kejaksaan Negeri yang daerahnya memang berbatasan dengan daerah lain, terutama provinsi yang lain, ini untuk dilakukan antisipasi. Tetapi kami juga perlu menekankan bahwa betapa pentingnya profesionalitas dari penyelenggara pemilu. Karena tergantung mereka lah ketegasan, kepatuhan terhadap undang-undang. Sehingga ketika mereka memastikan bahwa cocokkan identitas, memastikan bahwa ini memang punya hak pilih, di situ filternya. Berkaca dari perkara di Pilpres dan Pileg, ada juga penyelenggara pemilu yang jadi tersangka, jadi terdakwa. Nah, Di Sarolangun kalau nggak salah, Pak ya? itulah makanya Sarolangun, di ya. beberapa tempat ya. Artinya kenapa itu menjadi penting, karena penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi sampai di tingkat TPS ini memegang peranan penting ya, Bang. Ini kalau mau kegiatan pesta ini bersih, ya penyelenggara pun harus bersih. Setuju. Nah, itu memang yang harus kami sampaikan, karena justru kondisi pelanggaran pidana itu disitulah warnanya. Karena niatnya ada di penyelenggara, Pak ya. Iya, betul. Mau Salah satunya. dibawa kemana ini kegiatan pesta ini? Iya, betul. Penyelenggara yang menentukan. Betul. Gitu, Pak ya. Mereka yang punya kewenangan untuk melayani, Baik. untuk masuk, mencoblos, kan itu. Pra, hari H, dan pasca, Pak. Betul, iya itu. Karena bukan cuma hari H, tapi pada saat proses
pasca Pasca. pemungutan suara tentu ini harus ada pengamanannya. Karena namanya pemilih pesta demokrasi ini nggak sekedar memilih ya Pak ya. Betul, ya. Kita juga harus memikirkan gimana pasca masyarakat setelah memilih seperti apa, Ya. kondisi kondusivitasnya seperti apa Betul. gitu. Nah, Memastikan atau menjamin bahwa suara yang diberikan masyarakat itu tidak berubah. Artinya kan itu jaminannya. tentunya ini pegawai kejaksaan ini bertugas tentu dengan atas perintah dari atas A sampai bawah. Betul. Gitu Pak ya. Kalau saya mau mengetahui nih masing-masing nih Pak, dari Pak Asintel ataupun koordinator tindak pidana umum, apa ini satu kata, satu bait atau satu paragraf nih tentang tagline yang untuk menanggapin pemilu kada gitu Pak. Ayo kan ada ayo kita ciptakan pemilu kada yang kondusif. Oh, Nah oke. kalau Bapak dari Asintel ada tagline khusus kan? Kalau kami di Intel damai dan kondusif. Itu aja. Ya. Kalau Pak koordinator tindak pidana umum gimana nih Pak? Saya lihat begini. Pertama, hindari politik uang. Bagaimana caranya pemilu ini bisa berintegritas? Ya, kalau kita masih main-main uang untuk mempengaruhi orang memilih salah satu pasangan calon. Jadilah pemilih yang cerdas. Tidak usah memilih karena uangnya atau karena disuguhi uang. Jadi itu. Jadi pertama, no money politik. Ya. Yang kedua, yang saya wanti-wanti, kami ini juga ASN sama beliau Pak Asintel. Netral dong. Netral dong. Jagalah netralitas. Selain di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 5 2014, memang sudah disebutkan ASN itu harus netral. Ya. Seperti itu. Jadi no politik uang No politik uang, dan tidak black campaign, sorry, tambah lagi black campaign, iya. Oke. Nah, plus jaga netralitas. Jadi memberi dan menerima pun jangan Pak Iya. ya. Karena itu sama-sama dimonitor oleh undang-undang dan siap-siap menerima hukuman. Siap, equal justice before the law. Iya. Semua akan berhadapan dengan hukum dan semua sama. Tidak ada yang lepas dari mata hukum. Tidak Pak, ada ya. yang lepas dari hukum. Benar. Tapi tentu kita berharapkan pemilu kada ini berjalan dengan damai, kondusif, dan tidak ada perkara sampai harus berujung ke pengadilan. Harapan kita tentu itu. Benar sekali Pak. Ya, karena kita tahu ya namanya sekali lagi sejak awal kita menyampaikan bahwa ini pesta demokrasi. Harus gembira. Harus gembira. Hasilnya pun harus membuat orang menikmati. Benar. Bukan ada yang terhukum karena proses ini kan? Iya. Itu ada yang sedih, nggak jadi gembira. Iya, betul. Terus kalau kondisi seperti ini bukan hanya menjadi harapan Kejaksaan Tinggi Jambi saja. Tentu segala pihak pun mengharapkan seperti ini. Namun sayangnya oknum-oknum ini yang membuat kerikil-kerikil pecahan botol ini ya Pak ya. Iya. Betul. Iya, ini yang walaupun dia kecil tapi sangat menyakitkan. Iya. Ya, Pak. Ada satu lagi ya. Baik. Jadi di beberapa kesempatan mohon izin Pak Asintel, di beberapa kesempatan saya bawa materi pernah kita undang kepala desa. Nah ini juga saya lupa juga mengingatkan. Jadi person juga yang sangat potensi melakukan mengajak orang untuk mendukung A, mendukung B, itu juga ada di kepala desa. Jadi selain ASN, iya, juga adalah kepala desa untuk netral. Seperti Tetap itu. netral ya Kejaksaan Iya. Tinggi Pak ya. Iya. Oke. Ya baik pemirsa, tentunya pesta demokrasi adalah sesuatu hal yang gembira. Karena ada kalimat pesta di sana. Tidak ada pesta yang tidak gembira. Bagaimana kegembiraan ini? Kontestan harus jujur, adil, menciptakan kebersihan yang baik, tanpa ada politik uang, tanpa ada memihak ya, terhadap hal-hal yang buruk gitu. Nah tentunya juga kepada Anda yang menjadi masuk ke dalam daftar mata pilih, pilihlah sesuai pada koridor yang baik dan benar. Demikian acara hari ini, sampai jumpa di pekan depan. Sampai jumpa.